Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian yang terhormat, Ibu Kepala Sekolah, Ibu Setiawati, mungkin yang pada siang hari ini diwakili oleh Ibu Wakil Kepala Sekolah, Ibu Salma. Mohon izin Ibu, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu guru, siang seperti ini diminta hadir ya dalam kegiatan CGP yang mungkin Bapak Ibu tidak berperan langsung ya. Mungkin yang berperan di sini adalah Bu Siska, tapi Bapak Ibu sudah mau mendukung, sudah mau hadir. Saya ucapkan banyak terima kasih bersama. Salam buat Bu Sofi dulu. Baik, sebelumnya saya memperkenalkan diri Bu Salma dan Bapak Ibu sekalian. Saya Juniarto Adi Putra, saya guru biologi SMA Lab School Jakarta, Bapak Ibu. Jadi di sebelah UMJ. Ya, kebetulan pada kesempatan guru penggerak, kegiatan guru penggerak pada angkatan 8 kali ini, saya menjadi guru pengajar praktik, ya, PP, guru pengajar praktik PP. Sebelumnya saya mendaftar CGP, Bapak Ibu. Saya mendaftar CGP angkatan 5, tiba-tiba ketutup. Baru daftar administrasi, lalu ketutup. Saya pikir saya nggak lolos. Ternyata seminggu kemudian, 2 minggu kemudian, itu muncul surat undangan sebagai guru penggerak. Nah, saya nggak tahu dasarnya seperti apa, dari CGP jadi PP. Akhirnya saya daftar ulang dan alhamdulillah lolos. Mungkin saya tidak berpengalaman Bapak Ibu sekalian yang sudah mengajarnya sudah cukup lama. Bapak Ibu sekalian juga sudah meluluskan banyak siswa ya. Jadi di sekolah yang berprestasi ini saya kayak minder gitu Bu, mau kesini, waduh Bu Siska sibuk banget kegiatan sekolah ini benar-benar super gitu ya. Jadi saya mohon izin, saya pada siang hari ini Bu Salma, saya izin mendampingi CGP saya di sini Bu Siska untuk melakukan diskusi tentang visi dan prakarsa perubahan sekolah. Bukan berarti saya melangkahi pimpinan Bu Sofi sama Bu Salma gitu ya untuk membahas visi ini, karena ranahnya sensitif. Harus pimpinan, harus ada komite, harus dan sebagainya kalau ngomongin visi ya Bu ya, karena harus di semua warga sekolah harus hadir. Tapi kita di sini untuk sama-sama belajar ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu nanti mungkin jadi pimpinan di sekolah baru yang baru dibangun dan harus membuat visi misi. Bagaimana sih tahapannya membuat visi misi? Nah, kita belajar bareng-bareng gitu pada siang hari ini. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mari kita dengarkan sambutan dan arahan dari Ibu Wakil Kepala Sekolah SDN Pulau Gadung 07 ya, Ibu Salma. Waktu dan tempat saja. Ya, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Bapak Juniarto Adi Putro, Bu Siska, dan teman-teman sekalian. Baik, terima kasih. Alhamdulillah kita hari ini dapat bertemu dan dapat langsung menyaksikan bagaimana sih kegiatan dari calon guru penggerak atau CGP. Karena jujur aja Pak, di sekolah kita ini di SDN Pulau Gadung 07 ini baru Bu Siska ya, yang kebetulan alhamdulillah lulus sebagai calon guru penggerak angkatan ke-7 ya, angkatan ke-8. Banyak, saya sendiri pernah nih Pak, jadi berbagi pengalaman, udah mau ikut, ternyata di situ ada tulisan Anda tidak bisa mengikuti umur. Ternyata umur saya waktu itu 51 tahun dan langsung ditolak Pak. Akhirnya saya bilang ke teman-teman semua, ayo yang masih muda monggo silakan ikut. Yang Bu Siska bilang katanya susah, tetapi akhirnya walaupun susah banyak kok teman-teman kita yang dari sekecamatan Pulau Gadung sudah berhasil
mengikuti calon guru penggerak, atau sekarang boleh dibilang mereka sudah guru penggerak. Banyak di lingkungan kita. Nah, mudah-mudahan nanti pengalaman Bu Siska bisa berbagi ke teman-teman semua, dan teman-teman yang masih umurnya cukup bisa mengikuti kegiatan calon guru penggerak dan bisa memberikan semangat kepada teman-teman semuanya. Nah, baik Pak, yang tadi dibilang tentang visi ya, kita di sini ingin membedah mungkin ya. Kita akan membedah tentang visi misi dari sekolah kita SDN Pulau Gadung 07. Kebetulan untuk di revisi kurikulum yang tahun 2023 2024 ada perbaikan Pak dibanding dengan tahun kemarin ya. Jadi divisinya itu kita ditambahkan tentang ya mungkin nanti kita bisa bedah bareng-bareng ya Pak ya. Tapi memang dari tahun lalu dengan yang sekarang ini revisi kita visi, misi dan tujuan itu ada yang ditambahkan, ada yang dirubah karena keterkaitan kita dengan sekolah adiwiyata. Jadi harus sinkron di antara visi, misi dan tujuan itu harus ada keterkaitan semuanya itu dengan program adiwiyata dari Dinas Lingkungan Hidup. Itu Pak. Ya baik, nanti kita sama-sama belajar ya Pak. Saya juga masih banyak belajar, teman-teman juga masih banyak belajar bagaimana sih cara membuat visi-visi dan lain sebagainya. Ya mungkin itu aja sambutan dari saya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Paham dan sambutannya. Baik Bapak Ibu, jadi saya mengawali kegiatan pada siang hari ini. Mari kita berdoa menurut percayaan Bapak Ibu masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, mungkin sebentar lagi Bu Siska yang akan memimpin, saya di sini akan menjadi moderator Ibu ya. Moderator nanti yang lebih berperan aktif adalah Bu Siskanya. Baik Bapak Ibu, visi, saya mau membahas tentang visi ya. Visi itu adalah doa kita ya Bu ya. Doa kita terhadap sekolah ini mau gimana, mau murid-murid kita mau gimana. Mungkin tadi sekilas saya lihat ada visi dari sekolah ini yang ceria ya. Ceria gitu ya, ceria ada C-nya apa tadi itu, ada religius dan sebagainya. Itu adalah doa kita buat anak-anak kita. Jadi sekali lagi di siang hari ini kita lebih mengintrospeksi diri kita tentang visi sekolah ini. Apakah kita sudah melaksanakan program-programnya? Barangkali nanti wah kayaknya di kalimat religiusnya nih ada mau tambahin program baru atau misi baru gitu. Nanti kan udah dibahas juga sama Ibu, ternyata mau nambahin lagi. Oh ternyata selama ini saya lupa nih melaksanakan di program yang ini, saya belum memperkuat itu, nanti kita bahas lagi. Baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu mari kita sambut Ibu yang punya acara. Silakan Ibu. Baik Pak Jun, terima kasih. Ya, Bu, ya. Berarti kita bisa dulu ya. Iya, kita akan lagi dulu. Terima kasih Pak Jun Niarto atas kesempatan dan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu seluruhnya. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Bapak Ibu guru yang telah menyempatkan waktu di tengah-tengah kesibukannya dari pagi ya Bapak Ibu ya. Kita sama-sama berkegiatan dimulai dari Monef Sekolah Adiwiyata tingkat provinsi sampai dengan detik ini. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Juniarto sebagai pengajar praktek angkatan 8, Ibu Salma yang saya hormati mewakili Ibu Kepala Sekolah SDN Pulau Gadung 07 yang sedang berhalangan hadir karena memang harus rapat di Sudin terkait dengan sekolah sehat tingkat provinsi. Serta yang saya hormati Bapak Ibu guru tenaga kependidikan SDN Pulau Gadung 07. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat nikmat sehatnya lah
kita dapat berkumpul di tempat ini. Insya Allah tempat yang barokah ya Bapak Ibu, yang bisa membawa kebaikan kita di dalam diskusi tentang visi dan prakarsa perubahan sekolah. Mudah-mudahan diskusi kali ini dapat membawa kebaikan, perubahan di dalam cara pandang kita terhadap visi sekolah anak-anak serta kebaikan lain yang kita harapkan dari anak-anak kita. Di sini bukan berarti saya menggurui Bapak Ibu, tapi kita sama-sama belajar ya Bapak Ibu, diskusi tentang visi sekolah kita. Agenda kali ini dimulai dari 1, yaitu pembukaan, tujuan diskusi, yang ketiga merumuskan kalimat terumpang dan melihat visi sekolah, yang keempat mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi sekolah, yang kelima mengidentifikasi inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah Pulau Gadung 07. Tujuan diskusi kali ini yaitu melalui diskusi peserta dapat melihat kesesuaian visi sekolah SDN Pulau Gadung 07 dengan tujuan pendidikan yang berpihak pada siswa. Sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa pembelajaran yang baik adalah pembelajaran yang berhamba pada siswa. Mas Menteri juga bilang bahwa dalam pembelajaran pusatnya adalah siswa, siswa, dan siswa. Jadi siswa itu adalah pusat kita. Tujuan kita dalam mengajar yaitu siswanya. Siswa yang seperti apa yang hendak kita capai, siswa yang seperti apa yang hendak kita bentuk dalam pembelajaran, terutama yang ada di SDN Pulau Gadung 07. Yang kedua, melalui diskusi peserta dapat melihat kesesuaian visi sekolah SDN Pulau Gadung 07 dengan cita-cita murid dengan tepat. 3. Melalui diskusi peserta dapat menentukan program apa saja yang dapat mendorong pertumbuhan diri murid dengan tepat. Bapak Ibu guru, mungkin kalau di Pulau Gadung 07 sudah sangat banyak sekali program yang sudah kita lalui, bahkan ke depannya masih ada beberapa program yang harus kita laksanakan, dan mudah-mudahan Bapak Ibu guru semua juga diberikan kesehatan. Dalam diskusi kali ini saya mohon izin ingin membacakan sebuah puisi. Memang di dalam runtutannya acara diskusi visi dan prakarsa perubahan kali ini saya harus membacakan visi tentang Aku Melihat Indonesia karya Insinyur Soekarno. Aku melihat Indonesia karya Bung Karno. Jikalau aku berdiri di pantai Ngeliep, aku mendengar lautan Hindia yang bergelora. Membanting di pantai Ngeliep itu, aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning dan menghijau. Aku hanya melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, dan Gunung Kelebet, dan gunung-gunung lainnya, aku hanya melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi Batak yang aku dengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio, aku mendengar lagu Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon, ditiup sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa, mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Terima kasih Bapak Ibu, sekian puisi dari Aku Melihat Indonesia, ciptaan dari Bung Karno. Lanjut Bapak Ibu, jangan tegang-tegang. Kita belum manas. Kalau Bapak tegang, saya juga lebih tegang.
Ceria. SDN Pulau Gadung 07? Ceria. Prestasi? Yes. Insya Allah kita masih semangat pagi. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Oke, terima kasih. Baik, ini kayaknya tengah hari. Udah mulai ada yang nguap, ya udah ngantuk, sudah makan siang. Kita isi drinking dulu ya Bapak Ibu. Saya mohon kesediaannya untuk berdiri. Silakan Bapak Ibu, kita mulai isi drinking. Di sini ada beberapa hewan, ada ular, ada cacing, ada gajah, dan ada semut. Ular itu biasanya apa Bu? Panjang. Cacing? Pendek. Gajah? Besar. Semut? Kecil. Kita balik ya Bu. Yang diucapkan yang sesungguhnya, prakteknya kebalikannya. Contoh. Ular? Panjang. Ular? Panjang. Cacing? Pendek. Gajah? Besarnya tapi gerakannya kecil ya, ini baru latihan. Semut kecil, gerakannya besar. Ayo fokus, ulangi ya Bapak Ibu, sekali lagi kita latihan dulu. Ular panjang, semut ular panjang, cacing pendek, gajah besar, semut kecil. Salah, gerakannya besar. Oke, kita mulai sekali. Jadi nggak ngantuk ya Bapak Ibu. Ulangi sekali lagi. Ular panjang, cacing pendek, gajah besar, semut kecil. Tepuk tangan buat Ibu Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Ngantuk ya Bu, semangat ya. Baik Bapak Ibu, di dalam pembelajaran kita, terutama dalam kurikulum Merdeka, ada 6 dimensi yang harus dimiliki atau sebagai target kita terhadap pembelajaran dalam kurikulum Merdeka. Satu yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua adalah gotong royong. Yang ketiga adalah kreatif. Yang keempat adalah mandiri. Yang kelima adalah bernalar kritis. Yang keenam adalah berkebinekaan global. Nah, dari ke-6 dimensi ini, apakah sudah ada di dalam visi sekolah kita? Ini yang akan kita kupas, ya. Mungkin kalau ditanyakan visi sekolah kita sudah ada, bahkan tiap tahun kita membuat. Namun sayangnya kita hanya menikmati hasil. Betul ya Bapak Ibu ya? Termasuk saya sendiri juga sama, hanya menikmati hasil, tidak merumuskan secara langsung. Namun kali ini, dalam kesempatan kali ini, kita akan merumuskan secara langsung apa saja sih step by step dari perumusan visi sekolah. Ya, harus kita isi secara bersama-sama dan nantinya akan kita ambil satu kesimpulan. Itulah visi sekolah kita. Apakah mau sama dengan visi sekolah kita tahun lalu, atau kita rubah, kita tambahkan dengan visi sekolah kita yang akan kita gunakan 1 tahun ke depan. Di dalam proses itu nanti kita bahas bersama. Intisari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu sistem AMONG. Artinya kita ngomong siswa, mengasihi siswa, ya. Yang kedua adalah pembelajaran harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Artinya yaitu siswa bukan terlahir secari kertas putih, bukan Bapak Ibu. Tapi siswa itu hadir memang sudah ada bakat di dalam jiwa dia, unsur intrinsik yang ada di dalam siswa yang harus kita gali. Siapa yang harus menggali? Ya kita sebagai pendidik. Kitanya yang menggali
kemampuan siswa yang sudah ada, yang sudah diberikan oleh Tuhan. Itu kodrat alam. Kodrat zamannya seperti apa? Pembelajaran yang kita berikan harus sesuai dengan kodrat zaman. Tidak bisa kita memberikan pembelajaran yang sama ketika kita waktu sekolah dulu. Waktu sekolah kita dulu pembelajaran catat buku sampai habis, dengarkan guru baik-baik ya. Nah kalau sekarang tidak, berpusat pada siswa. Lalu ada tri pusat pendidikan dan penghamba pada anak serta budi pekerti bermain dan trilogi kepemimpinan. Baik, saya ada video. Ya, silakan disimak dulu Bapak Ibu. Jatuh lagi kedua kalinya. Hampir jatuh lagi. Akhirnya dia berada di puncak gunung es. Ya, Bapak Ibu, itu sekilas tentang beruang yang memanjat gunung es. Kiranya dari setelah menonton itu mungkin Bapak Ibu ada yang bisa menyampaikan intisari apa yang bisa kita dapat dari video tayangan tadi. Silakan, mungkin ada yang mau berpendapat? Bapak Ibu boleh, Ibu Sari Narulita. Terima kasih. Terima kasih Bu Siska. Tadi saya melihat dari video Teddy Bear ya, itu kayaknya berusaha berangkat ke hulu, ngambil tasnya aja susah banget. Habis ngambil tas, dia melihat ide atau pikiran ingin naik puncak gunung es. Bagaimana caranya dia juga pengen. Akhirnya untuk menaik gunung es aja sampai dia jatuh berapa kali, sehingga dia di situ pas mau naik ada usaha dan ada keberhasilan. Bukunya tajam-tajam itu buku. Nah, dia bisa naik lagi ke atas. Nah, itulah kehidupan. Akhirnya sampai ke atas, udah sampai puncak gunung es, maka dia udah sampai tertinggi, dia udah sampai cita-citanya udah benar-benar dikuasai, jatuhlah dia. Karena makin tinggi seseorang atau hal apapun, makin banyak
godaannya dan Betul. cobaannya gitu aja Bu. Terima kasih Bu Sari. Tepuk tangan buat Bu Sari dari kita. Mungkin Bapak Ibu guru yang lain mau menambahkan, silakan. Boleh Bu Min, terima kasih. Coba ya, silakan. Makasih ya Bu Siska ya. Ya. Kalau tadi saya melihatnya, itu kan ya awalnya pakai alat ya, Ya. pakai alat untuk menaiki tapi Ya, jatuh. sebagai- Ternyata pakai alat itu dia jatuh. Ya. Terus kalau saya melihatnya gini Bu, ternyata kalau kita fokus sama diri kita sendiri, kita akan tahu di mana kelebihan kita. Ternyata dia punya kelebihan itu di kuku dan di kuku kaki tangan. Jadi dengan kemampuan diri dia sendiri tanpa alat dia bisa mencapai ke atas. Cuma kalau kita sudah tahu kemampuan kita harus tahu perhitungan juga untuk benar-benar sampai di atas dan aman. Itu aja sih kalau saya. Satu lagi mungkin Bapak Ibu yang lain yang mau menambahkan, silakan satu lagi. Ya busur, ini busur. Silakan. Makasih Bu Sis. Kalau saya melihat tadi itu semangatnya yang tidak pantang menyerah. Jadi tidak pernah berputus asa dan sampai dia mencapai keberhasilannya. Ya, betul. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Betul Bapak Ibu, ketika tadi kita setelah menonton tayangan di atas tentang beruang memanjat gunung es, apa yang bisa kita ambil? Satu, ketika kita punya sesuatu cita-cita, impian, tujuan, itu kita harus semangat mengejarnya. Kita gapai berbagai cara, dengan berbagai cara apapun itu. Dan jangan lupa di dalam tubuh setiap makhluk hidup itu punya unsur intrinsik berbentuk kemampuan diri yang bisa kita gali, dan ketika sudah sampai di atas puncak dari tujuan kita, bagaimana caranya kita untuk mempertahankan itu. Si teddy bear ini tidak bisa mempertahankan dirinya, akhirnya jatuh kembali lagi ke bawah. Sekian Bapak Ibu, kita lanjut. Kriteria beberapa visi sekolah diantaranya satu adalah dapat dijadikan cita-cita bersama warga sekolah. Bukan hanya Capsek sendiri atau guru sendiri, tapi seluruh warga sekolah, stakeholder yang ada di sekolah ini. Dari segi pemimpin, guru dan tendik, komite, siswa, dan seluruhnya. Ya. Yang kedua, mampu memberikan inspirasi, motivasi, dan kekuatan pada warga sekolah dan segenap pihak yang berkepentingan. Tiga, dirumuskan berdasarkan masukan dari warga sekolah dan berbagai pihak yang berkepentingan. Artinya dirumuskan bareng-bareng, bukan hanya satu orang atau tugas dari Wakasek atau tugas dari pemimpin kepala sekolah. Yang keempat, harus diputuskan dalam rapat bersama Dewan Pendidik yang dipimpin oleh kepala sekolah dengan memperhatikan masukan juga dari komite sekolah. Kelima, harus disosialisasikan kepada warga sekolah dan segenap pihak yang berkepentingan atau stakeholder. Keenam, harus ditinjau dan dirumuskan kembali secara berkala. Mungkin kalau runtutan ini nanti ke depannya insya Allah kita laksanakan, dan beberapa poin sudah kita laksanakan. Untuk kali ini kita hanya mendiskusikan apakah visi sekolah yang sudah ada cocok masuk di dalam harapan dan tujuan dari SDN Pulau Gadung 07. Baik Bapak Ibu, kemarin sudah ada selembar kertas yang sudah saya berikan kepada Bapak Ibu. Betul ya? Iya. Betul Bu? Kayaknya masih ngantuk Bu. SDN Pulau Gadung 07? Ceria. Prestasi? Ya. Lembaran yang kemarin sudah saya berikan ini adalah kalimat tumpang yang akan kita bahas sekarang. Kita mulai dari pertanyaan pertama, yaitu kita memimpikan murid yang bagaimana. Kita mulai, Bapak Ibu boleh menjawab di dalam kertas not, nanti kita tempelkan di depan. Dimulai dari sini pertanyaan ke-1, ke-2, ke-3, ke sini ke-4, 5, dan 6. Mohon bantuannya, silakan Bapak Ibu dijawab pertanyaan nomor 1. Kita memimpikan murid yang bagaimana? Silakan Bu.
Boleh Bapak Ibu, silakan diisi. Kita memimpikan murid yang bagaimana, silakan ditulis. Ambil minum Pak. Enggak, teman-teman ngisi dulu. Ada susu. Pakai ini bisa nggak Pak? Kita memimpikan murid yang bagaimana? Kira-kira sudah selesai Bu? Jangan panjang-panjang Bu. 1, 2 kalimat silakan yang sudah monggo ditampilkan di depan, diberi nama ya Bu. Iya. Diberi nama silakan. Nanti saya mau bacanya lebih mudah. Boleh yang sudah silakan ditempelkan di depan. Berurut. Mulai dari sana dulu. Kesana dulu. Ustaznya sudah? Ya, yang silakan yang sudah monggo ditempel di depan Bapak Ibu. Oke, terima kasih. Baik, nomor 1 kita bahas mulai dari nomor 1. Kita memimpikan murid yang bagaimana? Ternyata di sini ada jawaban dari Ibu Minawati, yaitu berakhlak baik dan mempunyai semangat tinggi untuk maju serta sportif. Betul Bu Haji? Ya, yang kedua dari Ibu Yuli. Ibu Yuli, harapannya seperti apa siswanya Bu Yuli? Saya pengen siswa saya itu bahagia. 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 Dengan bahagia? Dengan bahagia apapun bisa kita peroleh. Betul ya. Betul. Dari Ibu Mama, harapannya siswanya yang bagaimana Bu Mama? Cerdas, baik, Cerdas, berakhlakul karimah. baik, cerdas, baik, berakhlak dan berakhlakul karimah. Dari Ibu Epi, siswa yang berakhlak mulia, berbudi pekerti dan mempunyai semangat belajar yang tinggi. Semangat baby. Semangat. Dari Ibu Sugati, bahagia, hampir semua bahagia, hampir semuanya berakhlak baik, hampir semuanya itu cerdas, bersemangat. Ibu Mia Haryati dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik, memiliki keinginan untuk belajar di sekolah, dan siswa yang berakhlak soleh dan soleha. Hampir semuanya, yaitu poin pertama, kita memimpikan murid-murid yang bagaimana. Dari jawaban Bapak Ibu nomor 1, yaitu diharapkan siswanya Bu Yuli yang cerdas, aktif, baik, beradab, berakhlak mulia, dan bersemangat. Itu poin dari jawaban nomor 1. Sportif, cerdas, aktif, beradab, berakhlak mulia, sportif, dan bersemangat. Sudah? Lanjut, poin yang kedua. Kita percaya bahwa murid adalah apa sih Bu murid kita di sekolah ini? Tolong dituliskan untuk jawaban nomor 2 di poin di kertas not yang warna oranye. Kasih nama. Gitu. Ya. Ini bisa naikkan dikit biar muat nanti 3 jawaban. Nah, yang warna oranye untuk nomor 2. Silakan Bu Roselin. Terima kasih. Lanjut. Oke, makasih Bu. Enaknya ternyata pembelajarannya di kelas seperti ini, kita pakai voice note. Pakai emoji.
Nomor 2, kita percaya bahwa murid kita adalah, nah ini ada beberapa jawaban dari teman-teman. Dari Ibu Salma adalah menjadi individu atau pribadi yang baik. Yang kedua, generasi penerus bangsa yang tangguh dari Ibu Roselin. Yang ketiga, individu yang memiliki sifat masing-masing karakter. Ini nonem. Apakah tidak ada yang tidak memberikan nama? Murid adalah sumber inspirasi untuk belajar dan memiliki karakter yang baik. Ada lagi, kita percaya bahwa murid kita adalah istimewa, unik, dan merdeka. Kira-kira jawaban dari siapa tadi itu ya? Mantap. Terus selanjutnya adalah seorang anak yang memiliki kelebihan pada bidang tertentu. Betul, tidak semua anak harus memiliki kecerdasan semuanya dimiliki oleh dia, tidak Bapak Ibu. Ada yang kecerdasan linguistik, ada kecerdasan kinestetik, ada kecerdasan emosional dan lain-lain. Lanjut, yang selanjutnya adalah bahwa murid adalah anak didik yang harus diajar, dibimbing agar menjadi lebih baik. Jawaban dari Ibu Sarina Lolita. Selanjutnya adalah makhluk atau individu yang baik, manusia yang paling berharga yang memiliki keunikan dan keistimewaan. Bisa kita simpulkan dari beberapa jawaban Bapak Ibu guru, kita percaya bahwa murid adalah sumber inspirasi, individu yang memiliki keunikan dalam karakter. Ya, hampir semuanya adalah makhluk atau individu yang unik, manusia yang memiliki karakter. Kita lanjut Bapak Ibu, poin yang ketiga. Di sekolah kita mengutamakan apa? Siswanya kah? Atau kita cukup absen? Absennya lah yang utama, masalah anak taraja. Atau seperti itu? Atau harus selesai pembelajaran tanpa kita tahu anak kita paham atau tidak? Yang penting itu target semua tercapai. Apakah seperti itu? Monggo silakan dijawab untuk jawaban nomor 3. Baik, di poin nomor 3, di sekolah kita mengutamakan apa ini? Dari Bu Salma yaitu siswanya yang diutamakan, Masya Allah, agar mereka merasa senang, bahagia berada di sekolah. Seperti yang tadi Bu Yuli bilang, kalau sudah bahagia, insya Allah materi apapun yang kita sampaikan akan terserap dengan baik. Yang kedua yaitu beretika dengan baik. Betul, tidak hanya ilmunya saja yang harus anak dapatkan, tapi adab. Di atas ilmu masih ada adabnya yang utama, baik kepada orang tua, guru, teman, di masyarakat, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu kepentingan peserta didik dan kemajuan sekolah. Maju Penanggalan 07 ya. Terus etika, memberikan pelajaran kepada mereka. Baik, kerjasama, betul. Kalau nggak ada kerjasama nggak mungkin sekolah ini melambung tinggi ya Bapak Ibu ya. Terus di sekolah memberikan pelayanan pendidikan yang baik, kekeluargaan, kerjasama untuk mencapai tujuan, tempo saliro dan kekeluargaan ya, itulah tegang rasa ya Bu ya. Sebagai pendidik pasti mengutamakan murid sebagai anak didik dan tanggung jawab guru, memberikan contoh yang baik, melayani pendidikan yang menumbuhkan karakter pelajaran Pancasila. Betul, hampir semuanya ya Bu. Apa Bu fokus utamanya di sekolah? Kita mengutamakan siapa Bu? Siswa ya, siswanya yang kita utamakan, bukan masalah tunjangannya. Ya tetap juga sih ya Bu ya, kalau nggak ada tunjangan kita nggak semangat gitu ya, tapi tetap adalah siswanya ya. Di dalam sekolah kita mengutamakan siswa, ingin menjadikan siswa yang apa tadi, merasa senang, terus memberikan pelayanan dengan baik sebaik mungkin, dan kekeluargaan ya, murid yang beretika, murid yang bahagia, pelayanan yang baik, serta satu lagi tadi apa? Kekeluargaan. Itu untuk poin nomor 3. Kita ke pertanyaan keempat. Murid di sekolah, kita sadar betul bahwa apa murid di sekolah kita? Kita mulai dari warna kuning. Silakan mohon dituangkan di dalam stiker note yang barusan diberikan. Yaitu murid di sekolah kita sadar betul bahwa
bahwa apa nih? Apakah mereka hanya menuntut haknya saja? Apakah mereka kewajibannya juga mereka laksanakan? Apakah mereka menuntut gurunya yang bagaimana nih? Guru yang baik kah? Guru yang senyum? Apa guru yang kalau ditanya murid, Bu, selamat pagi, apa yang begitu? Atau yang ramah? Silakan dituangkan Bapak Ibu. Silakan. Poin yang keempat. Oke. Terima kasih. Pak Jun, Bapak Ibu, kita masuk ke pertanyaan keempat. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa ini ada beberapa nih jawaban dari teman-teman semuanya. Di antaranya yaitu mereka datang ke sekolah untuk belajar, menjadikan dirinya cerdas dan berakhlak. Alhamdulillah, mudah-mudahan anak-anak Pulau Gadung 7 sadar betul bahwa datang ke sekolah hanya untuk belajar, ya. Yang kedua, amin Bu. Amin, ya. Yang kedua, kita harus menyemangati anak didik dalam belajar dan meraih cita-cita. Sudah disemangati, sudah didorong anak supaya belajar, diapain Bu kalau masih nggak mau? Masih disuntrungin ya? Nggak mungkin ya Bu ya? Kita gunakan berbagai metode yang ada, ya. Setiap peserta didik mempunyai bakat dan kemampuan yang dapat ditingkatkan. Betul Bu, ya. Saya selalu berkeyakinan bahwa di dalam diri anak itu ada kekurangan dan ada kelebihan yang bisa kita gali dan jadikan potensi yang baik. Ya, sebagai pendidik kita wajib menggali kekurangan dan kelebihan dari si anak ini menjadi sesuatu yang bisa bermanfaat untuk dirinya sendiri. Yang keempat, belajar untuk diri sendiri dan masa depan. Bahwa mereka adalah hak dan kewajiban yang sama di sekolah. Betul Bu Roselin, ya. Bahwa mereka memiliki hak dan kewajiban. Hak mereka yang kita ajarkan, kita didik, kita kasihi, kita bina. Kewajibannya apa? Mereka mematuhi aturan yang berlaku di sekolah. Aturan yang berlaku merupakan identitas diri sekolah, ya. Mereka akan mendapatkan pendidikan seimbang. Ada lagi jawabannya, setiap siswa mempunyai bakat dan kemampuan yang berbeda. Di sana ada nama, 1, 2, 3 ada nama, di sini hilang semua namanya. Nonenya Bapak Ibu. Lanjut. Mereka harus mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang semestinya. Mudah-mudahan kita sebagai pendidik selama ini sudah memberikan pelayanan terbaik, memberikan hak anak-anak kita, karena saya selalu berkeyakinan bahwa setiap pekerjaan yang kita lakukan akan ada hisapnya nanti di yaumil akhir. Betul ya Bapak Ibu ya? Tuh. Bu Yuli silakan. Yuli, bahwa datang ke sekolah untuk menjadi Ini saya. Yang kelima, kita warga sekolah di sekolah ini yakin untuk ngapain Bu? Di sini kita menjadi warga sekolah. Hah? Memajukan sekolah, memundurkan sekolah, atau apa? Silakan. Kita warga sekolah di sekolah ini yakin bisa ngapain nih? Bisa menjadikan pribadi anak yang bagaimana? Sesuai dengan visi sekolah kita, cerdas. Ya, kira-kira yang seperti apa? Maaf Bapak. Kita warga sekolah di sekolah ini yakin Kita warga di sekolah ini yakin untuk bagaimana ya? Yakin bisa mendidik, menghasilkan, mencetak siswa yang bagaimana, yang insya Allah itu bisa kita wujudkan dalam visi sekolah. Nonen. itu boleh. Oh ya, diambil ya. Apa? Boleh. Bisa baik-baik.
Satu lagi bagi Makasih Bu Endah. Baik, sekarang kita nomor 5 Bapak Ibu ya. Nomor 5, kita warga di sekolah ini yakin untuk bagaimana? Ternyata banyak beragam jawaban dari Bapak Ibu. Di antaranya menjadikan siswa-siswi yang cerdas, saling menghargai dan saling menghormati sesuai dengan profil Pancasila ya. Memajukan mencerdaskan siswa di sekolah, membimbing siswa untuk memajukan sekolah. Siswanya doang Bu yang maju? Siswanya doang Bu yang maju? Tidak, bersama-sama dengan Bapak Ibu guru lainnya. Mewujudkan peserta didik yang berkualitas untuk memajukan sekolah, menjadikan anak didik cerdas, berakhlak mulia, untuk memajukan sekolah. Insya Allah sekolah kita tambah maju ya. Bersama dalam satu tujuan, memajukan sekolah, bersama-sama membimbing putra-putri, membantu anak untuk berkembang sesuai dengan kemampuannya, bekerja sama dengan memajukan sekolah dan bisa mewujudkan peserta didik yang berkualitas. Kalau dilihat dari jawaban Bapak Ibu hampir semuanya mirip, yaitu memajukan putra-putrinya agar sekolah kita tambah maju, atau memajukan sekolah Bu Yuli, memajukan sekolah dengan mencetak siswa-siswi yang cerdas. Kita menarik satu kesimpulan visi sekolah kita. Jawab pertanyaan yang ke-6 adalah saya dan guru lain di sekolah saya paham betul apa sih yang Ibu pahami dari SDN Pulau Gadung 07. Apa sih yang Ibu tahu dari SDN Pulau Gadung 07? Silakan ditulis. Soalnya Bu Epi, saya ulang, saya dan guru lain di sekolah ini paham betul. Paham apa sih yang Ibu paham dari SDN Pulau Gadung 07-nya? Apa sih yang Ibu paham dari siswa-siswi Pulau Gadung 07? Usama, keren, selalu yang utama. yang Singkat, padat, jelas. Oke, sama, lanjut. Silakan yang lainnya. Saya pakai khusyuk nulisnya. Kebalik ini Pak. Bahasa Arab, bahasa Inggris dia udah lama. Baik Bapak Ibu, masih tetap fokus ya Bu. Sebentar, kita bahas nomor 5 terakhir. Saya dan guru lain di sekolah saya paham betul. Ada beberapa jawaban. Tadi adalah pendidikan investasi menuju generasi emas 2045. Pilih Bu Yuli berarti ya. Selanjutnya, bahwa setiap anak itu berbeda dan unik. Betul. Sekolah ini memiliki sumber daya manusia, insya Allah yang dapat berkembang lebih baik lagi bersama-sama ya Bapak Ibu. Pembelajaran yang menyenangkan dan menggunakan metode pembelajaran yang banyak. Masih perlu meningkatkan kemampuan sebagai guru. Siswa yang semangat dan menyenangkan, paham terhadap kegiatan yang ada di lingkungan sekolah, paham betul bahwa kami saling bantu-membantu. Betul Pak, di sini tolong menolongnya luar biasa Pak. Kompak insya Allah ya. Tangan ya, insya Allah kompak ya. Terus, sebagai pendidik harus selalu berinovasi dalam pendidikan. Betul Bu. Kita pembelajaran sesuai Ki Hajar Dewantara, sesuai kode zaman. Ya nggak bisa kita mengaplikasikan pembelajaran kita zaman dulu di zaman sekarang. Tentunya sangat berbeda. Mempunyai siswa yang aktif dan bernalar kritis. Oke. Sudah Bu Yuli manusianya. Di sini jumlahnya 38 orang Pak Jun. Dari guru teknik, guru ada 30, teknik ada 7, 1 kepala sekolah jadi 38 pegawai.
Di sini ada 2 gedung Pak Jun, gedung A dan gedung B, ada 23 rombel dengan jumlah siswa 684. Kegiatan ekskul kami banyak, kegiatan-kegiatan lain kami banyak. Insya Allah ke depannya mudah-mudahan jauh lebih bersemangat lagi ya Bapak Ibu ya. Sudah Bu Yuli? Nanti saya teruskan. Oke. Lanjut. Ibu mau ini lagi pertanyaan lagi Bu? Kalau mau saya tambahkan 4 lagi jadi 10. Sayangnya pertanyaannya sudah habis cukup 6. Nah Bapak Ibu, kita sampai di sesi yang hampir akhir ya. Di sini ada visi sekolah kita. Setelah tadi kita berdiskusi panjang lebar, ini visi tahun lalu ya. Visi tahun lalu, masih ingat nggak Bapak Ibu? Jangan-jangan sudah lupa nih. Ini yang tahun lalu yaitu visi sekolah dasar SDN Pulau Gadung 07 yaitu ceria. Apa itu ceria? Cerdas, edukatif, religius, inovatif, aktif, dan terampil berwawasan global. Kiranya apakah ada penambahan kalimat atau kata dalam visi ini yang sesuai dengan apa yang sudah kita jalankan? Ingat Bapak Ibu, sekolah kita adalah sekolah adiwiyata yang sedang menuju tingkat provinsi DKI Jakarta. Perlu tidak ditambahkan tentang apa? Boleh? Tentang apa? Lingkungan ya Bapak Ibu ya. Karena kita branding sekolah kita adalah sekolah adiwiyata dan sekolah sehat. Ya maka kita harus bagaimana? Peduli terhadap lingkungan. Mungkin ini visi ini bisa kita perbaiki. Setuju tidak Bapak Ibu? Kira-kira mungkin ada tambahan dari yang lain? Bu Salma? Iya. Iya. Silakan Bu Salma. Baik, terima kasih Bu Sis. Ya, ini visi sekolah kita tahun lalu. Untuk yang sekarang mungkin ditambahkan karena tadi terkait sekolah kita ada sekolah adiwiyata menuju tingkat provinsi. Jadi visi sekolah kita itu terwujudnya peserta didik yang ceria, cerdas, edukatif, religius, inovatif, aktif, terampil, berwawasan global, dan peduli lingkungan. Setuju nggak teman-teman? Setuju ya, baik. Ya Bu Siska, pada setuju semua. Makasih Bu Salma, insya Allah. Nah teman-teman, berarti dari visi sekolah kita yang 2022 yang akan kita gunakan visi di tahun ajaran 2023 yaitu dengan ditambahkan peduli lingkungan. Nanti akan kita rubah di dalam kurikulum ya Bapak Ibu, sudah kita sepakati. Insya Allah kita nanti sampaikan kepada Ibu Kepala Sekolah bahwa terwujudnya peserta didik yang ceria, cerdas, edukatif, religius, inovatif, aktif, terampil, berwawasan global. Inilah visi, ditambahkan satu lagi yaitu peduli lingkungan. Setuju Bapak Ibu? Setuju? Tepuk tangan untuk semuanya ya. Alhamdulillah, satu kesimpulan yang sudah kita dapatkan bahwa visi sekolah SDN Pulau Gadung 07 itu sudah berubah menjadi ceria, terampil, berwawasan global, ditambahkan satu lagi yaitu peduli terhadap lingkungan. Baik Bapak Ibu, dalam visi itu kan tujuan, cita-cita, harapan. Terima kasih Pak yang sudah hadir bergabung. Ya, itu yang akan kita capai ke depannya. Maka di dalam mencapai visi harus ada prakarsa, harus ada perubahan, harus ada tindakan. Kalau hanya visi, sekedar visi, angan-angan, tanpa ada tindakan, rasanya tercapai atau tidak ya Bapak Ibu? Tidak. Tercapai atau tidak ya? Tidak, hanya jadi angan-angan belaka. Di dalam agama kita, visi hanya sekedar angan-angan, hanya berpanjang angan itu tidak diperbolehkan. Harus ada usaha, perubahan, ikhtiar, dan terakhir adalah tawakal ya.
Baik Bapak Ibu, sekarang kita mengidentifikasi apakah kegiatan-kegiatan kita di SDN Pulau Gadung 07 sudah sesuaikah dengan visi sekolah kita? Bisa kita lihat di sini dokumentasi kegiatan sekolah yang mencerminkan visi sekolah SDN Pulau Gadung 07. Cerdas, inovatif, ini kita tuangkan di dalam pembelajaran. Alhamdulillah anak-anak kita aktif ya. Terus mau mempelajari gerak tarian yang ada dari berbagai daerah. Inovasi cerdasnya kita sudah pernah tampil di Indosiar Pak Jun dalam kejuaraan Indonesia, juara Indonesia. Alhamdulillah kita juara 2 ya. Nah ini mencerminkan cerdas, inovatif. Lalu di dalam aktif anak-anak kita, alhamdulillah ya Bapak Ibu ya, berkat dorongan dari Bapak Ibu juga, semangat anak-anak kita aktif di dalam berbagai kegiatan ekstrakurikuler Pak Jun. Kita memiliki 9 ekstrakurikuler, yaitu pramuka, senam, marawis, silat, lalu ada futsal, ada menari, ada atletik, ada melukis, dan ada karate. Insya Allah nanti di bulan Januari satu lagi menambah Pak Jun, yaitu drum band. Drum band kita dulu pernah sampai di TVRI tingkat provinsi, namun selama pandemi COVID itu terhenti. Ya, tidak ada kegiatan. Nah, insya Allah nanti di anggaran tahun 2024 sudah dianggarkan untuk drum band dan basket. Basket juga kita sedang meminta bantuan dari Dinas Kepemudaan Olahraga Sudin untuk diberikan fasilitas basket, ring bolanya Pak. Ya. Ini aktif untuk mewakili kata aktif di visi sekolah kita. Nah, ini peduli lingkungan. Ternyata tanpa kita sadari kita sudah bergerak dalam peduli lingkungan ya Bu Salma ya. Kita sudah bergerak, anak-anak sudah peduli terhadap sampah, kita sudah melakukan pemilahan sampah, mulai dari sampah organik, non organik di lingkungan masyarakat. Juga kita pernah sering diadakan bazar ataupun kerjasama dalam pemilahan sampah Bapak. Nah ini salah satu siswa kita sedang mencontohkan cara pembuatan ekoenzim. Pembelajaran juga kita bisa di luar, dan kita pernah bersama-sama pergi kemana Bapak Ibu masih ingat nggak? Kemana? Ke Bantar Gebang dalam mengedukasi siswa agar siswa paham bagaimana cara pengelolaan sampah DKI yang berjuta-juta ton. Ternyata di sana Masya Allah Pak, tumpukan sampahnya itu menggunung ya, dari DKI saja. Nah lanjut, itu dari kata peduli lingkungan yang ada di sekolah kita. Dari kata religius, karena kan kita ceria ya Bu, tadi udah cerdas, edukatif, religius, aktif sudah. Nah ini religius, alhamdulillah Pak Jun di sekolah kita di acara-acara keagamaan kita sama-sama memperingati baik acara 1 Muharram, Maulid Nabi. Nah besok insya Allah hari Kamis kita mana guru agama di sini ada ya. Insya Allah kita akan mengadakan apa Pak Indah? Tahun Baru Islam dengan pawai. Ya dengan pawai kita sama-sama berkeliling, tidak membawa obor tapi ya Pak ya, karena namanya anak-anak ngeri juga gitu. Nah terus untuk pembiasaan baik, kita alhamdulillah mengadakan sholat duha setiap hari Jumat, sholat zuhur berjamaah secara bergantian, karena kalau keseluruhan siswa nggak cukup Pak musholanya. Jadi secara bergantian dipimpin oleh Bapak Ibu guru agama. Alhamdulillah kita ada guru agama Islam 3, 1 guru agama Kristen. Ini dari segi religius. Selanjutnya dari segi religius juga masih nih. Ini dalam peringatan Maulid Nabi serta pemberian santunan pada tanggal 10 Muharram ya Bu Enda ini ya. 10 Muharram kemarin ya. Nah ini berwawasan global. Alhamdulillah ini di tahun kemarin Bapak saya mengangkat tentang pemahaman kepada anak bagaimana cara menaik angkutan umum, transportasi umum, sehingga siswa tidak hanya tidak hanya naik kendaraan pribadi saja, mereka mengenal apa saja transportasi umum yang ada di
DKI Jakarta. Supaya kita jadi pintar, kita tidak bisa karena Kurang lebihnya seperti itu. Nah, kesimpulannya tadi Bapak Ibu bisa dibantu Bu Yuli. Kesimpulannya tadi apa? Visinya kita rubah menjadi, bisa disebutkan Bapak Ibu? Apa? Cerdas, edukatif, religius, inovatif, terus aktif, dan terampil, berwawasan global, serta satu lagi apa tadi yang kita tambahkan bersama kesimpulan tadi kita diskusi, peduli lingkungan, ya, peduli terhadap lingkungan. Baik Bapak Ibu, sekian dari saya. Diskusi kali ini mudah-mudahan membawa kebaikan, keberkahan untuk kita semuanya. Sebelum menutup acara, ini visi saya sebagai calon guru penggerak angkatan 8 tidak jauh berbeda ternyata ya Bapak Ibu, mewujudkan siswa yang ceria serta berakhlak mulia, ya, karena kita sudah religius dan berakhlak mulia. Baik Bapak Ibu, itu saja dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian materi, dalam ucapan. Saya ucapkan mohon maaf lahir batin. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bapak Moderator, Bapak Juniarto SPD. Terima kasih. Terima kasih Bu. Ya di sini aja kalau sungguh sangat luar biasa hari ini ya. Tepuk tangan kita semua ya. Jadi saya 2 kali Bu, yang hari pertama sama Bu Tuti ya di SD Jatinegara Kaum ya. Di sana juga luar biasa. Mereka lebih fokus dengan visinya, tapi mereka menambahkan kayaknya program ini kita harus juara ini nih, tahun ini kita harus juara ini. Di sini lebih luar biasa lagi karena visinya ada penambahan. Itu berat loh Bu nambahin visi. Ya kan namanya juga kita berdoa ya. Berdoa nambahin visi itu akan menambahkan program ya Bu ya. Ternyata saya lihat programnya udah berjalan, jadi nggak usah bingung-bingung lagi. Memang ini adalah kegiatan sehari-hari di sekolah ini. Jadi terima kasih banyak Bu Siska ya, Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Ini semua untuk Bapak Ibu juga kok ya, untuk berlangsungan SDN Pulau Gadung 07 ya. Semoga SDN Pulau Gadung 07 ini bisa lebih berprestasi, bisa lebih melejit lah ya namanya nanti di Jakarta. Bapak Ibu sekalian, di akhir kegiatan tadi kita sudah membuka dengan berdoa ya. Jadi di akhir kegiatan ini kita bersama-sama berdoa kembali ya. Kita bersyukur sudah diberikan kelancaran dalam kegiatan pada siang hari ini. Mari kita berdoa menurut kepercayaan Bapak Ibu masing-masing, berdoa. Berdoa selesai, kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, mohon izin kita foto di depan. Ya, untuk dokumentasi ya, tanpa dokumentasi kegiatan apapun dianggap hoax.